A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah ya, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana insyaallah kita akan coba menambah hazanah wawasan kita tentang tips dan kiat ya mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang saleh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah, di dalam program Tarbiyatul Aulad kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang adab di dalam pertemanan ya. Ada 8 adab atau juga hak ya yang harus kita pahami dan kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya kemudian pertemanan mereka memiliki nilai yang positif ya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pergaulan mereka ya nilainya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan memenuhi atau dengan mengetahui dan memenuhi ya, adab dan hak di dalam pertemanan ini, insyaallah anak-anak kita akan terjaga ya dari hal-hal negatif ya, dari konflik ya, yang kemudian akan menjerumuskan anak-anak kita ke dalam kehancuran, kebinasaan dan kerusakan. Ya, gitu banyaklah sekarang ini ya anak-anak yang rusak ya, gara-gara ya itu tadi ya masalah pertemanan. Ada banyak anak-anak yang kemudian terjerumus ya ke dalam kemaksiatan gara-gara persoalan atau gara-gara salah memilih teman. Disinilah kemudian pentingnya kita orang tua ya untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang adab ya dan juga hak lah begitu dalam pertemanan. Yang pertama ya, sebagaimana disebut oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan, ini ada 8 ya, yang kita ajarkan kepada anak-anak kita terkait dengan adab dan juga hak di dalam pertemanan. Ya, yang pertama ini bagian yang basic lah ya, adalah mengucapkan salam ketika bertemu. Ya. Jadi ajarkan kepada anak-anak kita kalau ketemu dengan teman-temannya, berlomba-lombalah untuk saling kemudian mengucapkan salam lebih dulu. Afsus salam ya kalau kata Rasulullah SAW, sebagaimana dalam satu riwayat yang disebutkan di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana Islam yang baik ya, wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, tut'imut ta'am wa tuqri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang baik adalah yang engkau memberi makan kepada yang memerlukan, yang membutuhkan makan, dan mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun orang yang tidak engkau kenal. Kepada yang enggak kita kenal aja Rasulullah perintahkan kita mengucapkan salam, apalagi kepada teman kita. Itu menjadi hak ya teman kita untuk mendapatkan ucapan atau doa ya. Salam ini kan doa ya. Assalamualaikum. Ya, keselamatan bagimu itu kan doa. Ya, kita minta kepada Allah supaya teman kita ini diselamatkan Allah. Kalau Allah kabulkan kan bagus itu ya. Ya, teman kita selamat, insya Allah kita juga selamat gitu. Kalau teman kita celaka, insya Allah kita juga celaka itu. Yang kita minta kepada Allah agar teman kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak kita. Ya, dalam satu riwayat yang lain ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada di dalam kitab Imam Muslim ya.
La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Afsus salam bainakum. Ya. Kalian, kata Rasulullah SAW, ya, la tadkhulul jannah, enggak akan masuk ke dalam surga hatta tu'minu, sampai kalian itu betul-betul beriman kepada Allah. Disebut sebagai orang yang beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan disebut sebagai orang beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai satu sama lain, sesama muslim. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Apakah kalian mau aku tunjukkan kepada satu hal yang kalau kalian amalkan maka kalian akan saling mencintai, akrab gitu ya, saling menjaga. Apa itu? Kata Rasulullah, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi anak-anak kita kalau sering ya mengakrabkan ucapan salam sesama mereka, di antara mereka, maka insya Allah mereka akan menjadi orang yang saling menghormati, saling menjaga, mencintai, dan pada akhirnya kemudian ya, level keimanan mereka diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ke rumah teman ucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, kalau tak asik gitu ya. Assalamualaikum, siapa anak ya, temannya dipanggil ya. Jadi dibiasakan begitu. Nah, ya. Ketemu di mana saja, berusaha untuk mengucapkan salam lebih dulu ya. Assalamualaikum bro. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, menjenguknya ketika sakit, ini juga menjadi adab dan hak ya bagi teman-teman kita. Nah, ya, kita harus paham nih, kalau ada teman kamu yang sakit, maka hak dia adalah kita menjenguknya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Udu al-maridha wa at'imul ja'i wa fukul ani." Ya, jenguklah orang yang sakit, berilah makan orang yang lapar, dan bebaskanlah para tawanan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah itu memerintahkan kita orang Islam untuk menjenguk orang yang sakit. Begitu tahu ada teman kita sakit, kita punya waktu luang. Kalau sibuk lain cerita ya, tapi karena memang kita punya waktu luang, tidak ada kesibukan, jenguklah teman kita yang sakit ini. Setidaknya kalau sekarang kita tanya kabarnya, ya by by WA ya, by telepon, lalu kemudian doakan. Kalau perlu ada nomor rekening enggak, sini deh, kasih ke saya ya, transfer. Nah, itu kalaupun kita enggak datang senang deh, itu dianggap kehadiran juga. Ya, ditanya gimana? Ya nih sakit ya saya doakan mudah-mudahan cepat sehat itu kan. Anak kita lihat nih gitu ya. Kita telepon orang yang sakit. Mana nomor rekening ada enggak sini? Ada nomor rekening sini. Ntar saya transfer ya. Senang itu. Ya, itu adab ya berteman ya ketika teman kita sakit dan menjadi hak. Tunjukkan gitu kepada anak kita ya, atau ketika kita menjenguk orang sakit kalau aman ya, kadang-kadang kalau di rumah sakit ya kita nggak tahu kan. Anak kita masih kecil bawa ke rumah sakit bahaya. Kalau situasinya aman memungkinkan ya, untuk bawa anak, kita bawa anak kita. Kalau rasanya nggak memungkinkan, ya kita aja. Tapi kasih tahu anak-anak, papa pergi dulu ya, mau kemana pak? Papa mau jenguk teman papa yang sakit, gitu. Atau mau jenguk teman bunda yang sakit nih. Kamu di rumah dulu ya, nggak boleh ikut soalnya ini di rumah sakit. Gitu. Oh anak-anak paham, oh orang tua kita ternyata punya kebiasaan kalau ada temannya yang sakit dia akan menjenguk. Emang kenapa sih mah pak? Rasulullah perintah. Ini hadisnya apa? Oh dul marid, ya, datangilah, jenguklah orang-orang yang sakit. Wat imul ja'i, dan berilah makan orang yang lapar. Fafukul ani, ya, dan bebaskanlah para tawanan. Bahkan di dalam hadis yang lain, ya ini hadisnya ada di dalam kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan hakul muslim ya, alal muslim khamsun. Nah, ya. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5 ya.
raddus salam, yang pertama adalah menjawab salam, wa iyadatul marid, dan menjenguk orang yang sakit, wa itba'ul janaiz, kemudian mengantarkan jenazah, kemudian wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan kalau diundang, kalau enggak diundang janganlah ya. Kemudian apa? Wa tasmitul atus, dan kemudian mendoakan yang bersin. Kalau tetangga kita bersin, teman kita bersin, doain tuh. Dalam hal ini tadi ya, kalau dia sakit kita aja jenguk. Ya. Kemudian yang ketiga, mendoakannya ketika bersin. Ini sebagai hadis tadi ya. Nah, kalau teman tamu bersin, ya dia baca alhamdulillah, doakan dia. Nah, gimana doanya? Iya, nah, ini ada hadisnya ya. Diriwayatkan di dalam kitab hadisnya Imam Bukhari ya. Dari Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Ya, kalau kalian bersin maka ucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu, dan orang yang dengar ya orang itu mengucapkan alhamdulillah ya, wal yaqul lahu akhu ya, kalau orang yang sebelahnya dengar, au sahibuhu ya, apakah saudaranya atau teman-temannya, maka katakanlah apa? Ya rahamukallah, ya, semoga Allah merahmati kamu. Hasim, alhamdulillah. Nah, kalau ada yang teman kamu bersin dibaca alhamdulillah, langsung kamu baca apa? Ya rahamukallah. Itu artinya apa? Semoga Allah merahmati kamu. Fa iza qala lahu, nah kalau yang bersin itu dengar lalu kemudian dia dengar ucapan itu, fa iza qala lahu yarhamukallah, maka orang yang orang yang bersin tadi ya, yang mendengarkan ucapkan yarhamukallah, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, yahdikumullah wa yuslih balakum, ya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaan. Jadi lihat tuh ya, ada pergaulan muslim gitu ya. Bahkan ketika bersin pun kita minta kebaikan untuk dia. Karena bersin itu kan tanda penyakit ya. Mudah-mudahan bersin teman kita itu bukan penyakit, tetapi bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Orang yang bersin tahu didoakan ya, doakan lagi semoga Allah memberikannya hidayah, petunjuk ya, atau hidayah, dan memperbaiki keadaannya. Wah, indah sekali. Diajarkan kepada anak kita ya. Doa ini. Kemudian yang keempat, mengunjunginya karena Allah. Ziarah ya bahasa Arabnya. Dan kita mikirnya di Indonesia ini ziarah itu ke kuburan, padahal sebetulnya bahasa dia ziarah itu digunakan umum ya. Ya, bisa berdatang ke rumah teman ya, kalau ziarah ini ngelawat. Padahal sebetulnya ziarah itu untuk orang hidup juga ziarah, untuk orang meninggal juga ziarah. Nah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ada maridhan aw zara akhan fillah nadahu munadi bi an tibta wa taba mimsak wa tabawwa'ta minal jannati manzila." Siapa yang menjenguk orang yang sakit dan berkunjung kepada teman karena Allah ya, selain tadi berkunjung kepada orang, menjenguk orang sakit, kemudian berziarah ya, auzara akhoh ya, auzara akhon fillah ya, atau mengunjungi saudaranya, maksud di sini adalah temannya fillah ya, di dalam karena Allah, maka apa kata Rasulullah SAW, akan diserukan kepadanya nanti di yaumul qiyamah, ya, jadilah kamu orang baik ya, dan baik pula perjalananmu serta kamu telah diberi tempat tinggal di surga. Jadi ketika kita niat nih mau ziarah ke rumah, berkunjung ke teman-teman kita, itu ada nanti seruan di langit kepada kita nggak dengar ya. Seruan itu doanya apa? Ya, itu tadi jadilah kamu ya, tibta wa taba mimsak ya, wa tabawa'ta minal jannati manzila ya. Nah, itu ada doa yang diserukan oleh malaikat ya kepada kita, jadilah kamu orang yang baik dan baik pula perjalananmu serta kamu telah diberi tempat tinggal di surga. Jadi berziarah ya, berkunjung ya.
teman kita karena Allah. Ya. Kenapa datang ke rumah si Anu? Ya kan Allah suruh kita menyambung tali silaturahim. Ya mudah-mudahan Allah redho itu kan. Nah, anak kita harus paham tuh. Kenapa sih Pak ya setiap ini sebulan sekali atau sepekan sekali kita berkunjung ke rumah si A, si B. Bilang kepada mereka ini adalah bagian dari perintah Allah dan Rasul kepada kita ya, supaya kita saling berkunjung berziarah ya, dengan teman-teman kita karena kita nggak tahu nih teman kita tuh dalam keadaan seperti apa, siapa tahu di dalam keadaan membutuhkan ya, perlu support system gitu kan, karena kita datang kita kunjungi akhirnya dia keadaannya menjadi lebih baik. Oh ternyata anaknya lagi ada masalah ya. Kita datang, kita punya keluangan untuk membantu, kita bantu. Nah, ini makanya kemudian Allah katakan apa? Ya apa Rasulullah katakan di sini itu tadi ya, bahwa nanti dia akan didoakan ya oleh para malaikat, ya, perjalanannya baik, kemudian dia jadi orang baik dan nanti Allah janjikan tempat tinggal di surga. Kemudian yang kelima apa yang menjadi adab dan hak ya teman adalah menolongnya ketika susah. Ya, ini juga ada di dalam hadis ya. Kalau dalam Quran jelas ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, tolong menolonglah kalian berarti kan konteksnya pertemanan ya. Ini perintah Allah nih. Saling tolong menolonglah kalian di dalam perbuatan 'alal birri wat taqwa, di dalam kebaikan dan takwa. Nah, ta'awun ya istilahnya. Itu jangan sepelekan perbuatan baik membantu teman. Karena itu bagian dari perintah Allah, Allah yang akan membalas, memberikan pahala. Walaupun teman kita nggak ngucapin terima kasih, ya kadang-kadang ada yang merasa, dari tolong boro-boro balas ya ngucapin. Kayak gitu nggak ikhlas. Itu tidak benar. Ya, perbuatan yang benar adalah itu tadi, kita bantu dia, kita tolong dia karena Allah, apalagi dia orang susah. Kita tolong dia, kita bantu dia karena Allah. Dia nggak balas, dia nggak ucapin terima kasih, bukan persoalan kita. Ya, persoalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, disuruhnya kita menolong orang, saling tolong menolong ya. Bahkan di dalam surah Al-Insan kan begitu ya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, orang yang Allah janjikan kerajaan yang besar ya, surga itu adalah mereka yang ketika berbuat baik kepada orang lain kemudian dia mengatakan la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nut'imukum liwajhillah. Kami memberi kamu makan untuk mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura, dan kami tidak mengharapkan dari kamu ya balasan ataupun ucapan terima kasih sekalipun kita enggak mengharapkan. Ini konsep pertemanan ya yang penuh dengan ketulusan. Kita ajarkan kepada anak kita. Kita tolong teman kita bukan berharap ya, kan ada pepatah, bukan pepatah lah, kebiasaan orang-orang terutama di kampung-kampung. Hari ini kamu saya tolong, besok kamu yang tolong saya. Itu enggak ada. Enggak boleh ya, orang Islam enggak boleh punya prinsip begitu. Orang Islam apa? Saya tolong kamu karena Allah ya. Biarlah Allah yang akan membalas perbuatan saya. Ya, kamu nggak berterima kasih bukan persoalan. Jangan merasa tersinggung. Nggak ada orang nggak ditolong nggak ucapin terima kasih. Ya kita menolong karena Allah. Jadi nggak ucapin terima kasih nggak apa-apa. Ya. Jangan dijadikan sebuah persoalan. Ya. Nah ini sebagaimana dalam satu hadis ya. Al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu atau wala yahzuluh dalam riwayat yang lain ya. Man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya, tidak boleh menzaliminya dan menelantarkannya. Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa yang meringankan penderitaan saudaranya, maka Allah akan meringankan penderitaannya di hari akhir. Dan siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Kalimat saudaranya itu maksudnya sesama muslim, ya kan al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah muslim yang
muslim dengan muslim lain itu bersaudara. Jadi pertemanan kita atas dasar keislaman ini nilainya luar biasa. Yang keenam, memenuhi undangan apabila diundang. Nah, ini juga menjadi hak ya dan adab di dalam pertemanan. Kalau teman kita ngundang dan kita punya keluangan, sampai datang. Kalau misalnya nggak ada keluangan, ya sampaikanlah. Aduh, minta maaf kemarin gini. Nah, at least minimal doakan. Ya, telepon doakan. Saya nggak bisa datang, saya doakan ya semoga pernikahannya anak kamu lancar. Semoga kamu nanti begini, ya, itu doakan. Ya. Anak kita harus tahu tuh. Ya. Oh, harusnya kita datang ya Pak. Nggak bisa datang nih karena kita ada acara. Nah, ini Papa telepon teman Papa, kita doakan dia semoga acaranya diberikan kelancaran. Sebagaimana hadis tadi ya yang saya bacakan, bahwa hakul muslim 'alal muslim khamsun, ya, raddus salam wa iyadatul marid, ya, wa itba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tasmitul atus. Ya. Yang ketujuh, mengucapkan selamat atas kesuksesannya dan juga ucapan selamat pada hari raya. Ini juga menjadi hak ya, dan adab di dalam pergaulan kita bersama teman-teman kita. Ad-Dailami meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man laki akhahu indal insiraf minal jum'ah falyaqul taqabbalallahu minna wa minka." Siapa yang bertemu dengan temannya setelah sholat Jumat, hendaklah dia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, atau wa minka ya. Kalau ka kan satu ya. Tapi kalau kum berarti kalian semua, ketemu teman-teman. Selesai sholat Jumat ya, ada teman-teman kita kumpul, datang doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu ucapan hari raya ya. Itu greeting ya di dalam Islam. Kalau kita ingin mengucapkan itu tadi ya, selamat, maka doa terbaiknya, ucapan terbaik adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Di hari raya ya, tuh teman kita dapat kebahagiaan, ya, disarankan untuk mengucapkan doa-doa, kalimat-kalimat yang baik ya, sehingga saudara-saudara kita mendapatkan keberkahan di dalam kebaikannya. Dikabarin alhamdulillah anak saya wisuda hari ini, oh langsung kita balas ya, barakallahu fikum ya. Semoga Allah memberikan keberkahan ya. Kalau misalnya dia mau pergi haji ya, doakan ya taqabbalallahu minna wa minkum, atau pulang haji dia ya, atau pulang umroh ya, kita dikabarin main ke rumah yuk, ini saya udah pulang umroh nih ya, doain langsung taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga Allah menerima kita, mengabulkan ibadah kita ya, dan juga ibadah kamu semua ya. Dan yang terakhir ya, saling memberi hadiah pada waktu-waktu tertentu. Ini juga bagian dari adab dan hak ya di dalam pertemanan ya. At-Tabrani menyebutkan riwayat dalam kitabnya Al-Awsat ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, hadu tahabbu, ya. Saling memberi hadiahlah kalian ya, tahabbu, maka kalian akan saling mengasihi atau akan terjalin rasa kasih sayang di antara kalian. Nah, disebutkan juga di dalam kitab tersebut ya, riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, ya nisa'al mu'minin ya nisa'al mu'minin ya, tahadaina walau farasna syatin fa innahu yumbitul mawaddah ya, wa yudhibu dhaghain ya. Wahai para istri orang yang beriman, saling memberi hadiahlah kalian walau hanya sekedar kuku kambing. Kalau sekarang kikil ya, kulitnya gitu ya. Karena hal itu akan menumbuhkan kasih sayang dan menghilangkan dendam di antara kalian. Ini bagi yang punya masalah dengan tetangga ya, pertemanannya tidak bagus. Nah, ini kurang ini nih ya. Kurang saling ngasih hadiah ya. Ke tetangga tahu kita pulang dari luar kota habis umroh ya, kasihlah tetangga kita hadiah ya.
Anak kita baru lulus selamatan, kirimkan akikah apa, kiri kasih tetangga-tetangga kiri kanan kita. Pulang dari mana-mana dari kebun ya, bawa sayur ya, bawa jantung pisang, bagi-bagi ke tetangga. Maka insya Allah itu akan menghilangkan dendam. Ya, karena banyak orang yang ngiri sama tetangganya punya mobil baru, akhirnya mobilnya dilemparin cat. Ada itu ya keluhan. Mobil yang baru dibeli ya belepotan sama cat, masya Allah, sedih ya. Yang lempar siapa? Tetangganya, oknum, nggak ketahuan ya, tahu-tahu udah dilempar aja. Lagi diparkir malam-malam, nggak ketahuan, ya. CCTV nggak ada. Nah itu yang kemudian kita harus paham. Ya. Nah, itulah sahabat hadirin yang dirahmati Allah ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini yang kita ajarkan kepada anak kita agar mereka menjadi pribadi yang disukai oleh teman-temannya. Ya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.